Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mifta. Saya adalah anggota dari Midwifery Class. Nah, untuk kelas kali ini, di sini saya akan membahas tentang rebozo, from woman to woman. Pasti kalian pernah dengar ya kata-kata rebozo atau bahkan tidak pernah mendengar sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan suatu teknik yang digunakan dalam persalinan dan juga dalam kehamilan. Oke, kita langsung saja bahas ya. Nah, sebelumnya saya benar-benar mau minta maaf sekali untuk teman-teman yang mungkin sudah dengan siap untuk mulai belajar di kelas Midwifery Class ini ya. Karena memang untuk beberapa minggu ini ada beberapa masalah yang tidak bisa dihindari, maka dari itu untuk kelas selanjutnya baru bisa kami berikan kali ini. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, nah, ini adalah penjelasan tentang rebozo. Apa sih itu rebozo? Jadi itu berupa kain tradisional ya, yang berupa shawl tenun berasal dari Meksiko. Dalam tradisinya, kain ini sering digunakan untuk menggendong bayi, membawa belanjaan, dan juga aksesoris pakaian wanita ketika di hari penting. Jadi seperti apa ya, kalau di Indonesia itu kayak jarik gitu ya mungkin ya. Tapi dia ini memiliki serat yang lebih halus. Nah, itu adalah rebozo. Nah, di sini terdapat tradisi menolong persalinan dengan teknik rebozo. Nah, tekniknya ini merupakan sebuah teknik non-invasif. Yang dimasukkan non-invasif itu adalah tidak memasukkan benda ke dalam tubuh ibu. Ya, itu yang dimaksudkan non-invasif di sini. Nah, untuk teknik ini sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan juga dapat membenarkan posisi bayi. Nah, bayi yang seperti apa nih posisinya? Kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Di dalam teknik rebozo ini intinya melibatkan gerakan pinggul wanita yang dikontrol dengan lembut dari sisi ke sisi dengan menggunakan shawl tenun khusus dan dilakukan baik oleh bidan atau orang pendukung lainnya, yaitu doula atau dokter juga bisa sih. Oke, kita lanjut. Nah, menurut penelitian oleh Cohen et al. Tahun 2015, jumlah wanita yang menggunakan terapi non-farmakologi sebagai persalinan itu masih sulit diungkapkan. Sebuah studi dari Australia mengatakan bahwa 20% hingga 60% wanita yang menggunakan terapi non-farmakologi itu hanya dilakukan oleh wanita yang lebih tua atau lebih berpendidikan dan memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sudah banyak sekali mengadaptasi teknik-teknik untuk memberi kenyamanan ibu atau teknik mengurangi rasa persalinan, tapi semua itu hanya dilakukan untuk penelitian mahasiswa. Iya atau enggak? Jarang sekali kan? Mungkin kalau di perkotaan sudah ada beberapa ya. Tapi kalau di daerah pinggiran ini, seperti kota saya kan berasal dari Kediri, itu benar-benar jarang sekali ada yang menggunakan teknik untuk mengurangi nyeri persalinan dengan non-farmakologi. Nah, ini ada sebuah penelitian yang menarik sekali ya untuk saya. Penelitian ini berjudul Rebozo Technique for Fetal Malposition in Labor, yaitu penggunaan teknik rebozo untuk persalinan dengan malposisi janin. Nah, malposisi di sini itu merupakan fetal occiput posterior position. Seperti apa? Kita lanjut. Nah, jadi di sini adalah posisi adalah malposisi yang dimaksud ya, di mana letak dari oksiputnya itu berada pada posterior. Nah, ini oksiputnya berada di podi posterior. Ini yang normalnya. Nah, hal ini itu bisa diakibatkan karena kondisi medis ibu ataupun bayinya sendiri. Kondisi medis ibu itu contohnya seperti cephalopelvic disease. Kalau untuk bayi mungkin ya karena kelainan bayi tentunya. Nah, ini juga bisa disebabkan karena kebiasaan terlalu lama duduk bersandar atau bungkuk. Kebanyakan ibu kalau sudah trimester 3 itu pasti banyak istirahatnya
Tapi istirahatnya itu duduk sambil bersandar, nyemil-nyemil sama nonton TV lama banget. Itu kan. Nah, padahal seharusnya pada saat trimester 3 ini juga dimanfaatkan untuk melakukan senam hamil. Itu nanti bisa membantu dalam mencegah dalam mengatasi malposisi dan juga hal-hal yang tidak diinginkan selama persalinan nanti. Nah, bagaimana gambarannya pada saat persalinan? Ini dia. Nah, ini kan pada saat occiput di anterior ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu ya, jadi anterior, yang dimasukkan anterior itu adalah bagian depan dari ibu. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah bagian simpisisnya. Oke, ini bagian sakrumnya. Kalau sakrum itu bagian belakangnya ibu, makanya namanya posterior. Di sini posisi OP atau occiput posterior bisa dilihat ya. Padahal kan kalau di posisi normal ya, ini kan di bagian leher janin, biasanya kan bayi nanti akan melakukan fleksi, ya kan? Seperti dia akan fleksi ke atas. Makanya pada saat persalinan kita pasti harus menahan bagian atas di sini. Tapi karena bayi dengan posisi occiput posterior ini tidak dapat melakukan fleksi, kalau mau fleksi ketatap sama sakrum. Nah, hal ini sangat beresiko sekali untuk terjadinya prolong. Lalu setelah itu terjadinya operasi sesar, KPD, inersia uteri, dan bahkan dilahirkan menjadi lambat. Kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu, nanti pasti tenaga kesehatan akan menyarankan untuk pemberian muscle relaxant, yaitu merupakan obat-obatan yang biasa ditawarkan di rumah sakit pada wanita yang melahirkan dengan disertai rasa sakit yang parah atau kondisi prolong ya. Terus kadang juga diberikan epidural atau justru induksi, yang mana justru obat-obat itu dapat berakibat fetal distress begitu. Nah, tapi kalau cara kerja Rebozo ini, dia akan membantu merilekskan ibu sekaligus membantu membenarkan posisi bayi. Di sini ada kata-kata try Rebozo shifting in pregnancy for comfort. Nah, ini digunakan untuk memberi posisi yang terbaik untuk bayi dengan cara shifting. Shifting ini kalau di kamus itu artinya mengayak. Tahu ayakan ya, yang buat tepung itu loh. Nah, bukan bayinya yang diayak ya, bukan perutnya yang diayak-ayak, itu bukan. Jadi, kalau seumpama kalian membayangkan ada tepung di atas ayakan ya, kan kalau kalian naruh tepung di atas ayakan kan dia nggak mungkin langsung turun. Dia harus diayak dulu supaya apa? Butiran-butiran tepung itu nanti akan mencari lubang-lubang dari ayakan tersebut supaya bisa masuk. Nah, sama seperti teknik Rebozo. Intinya seperti itu. Jadi bayi nanti akan diayak secara lembut tentunya, bukan dengan kasar, supaya nanti dapat memberikan space ruang untuk bayi untuk membenarkan posisinya supaya dapat keluar dengan lancar. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang teknik Rebozo yang dilakukan dalam penelitian oleh Susanna R. Cohen dan juga Celeste R. Thomas. Yang seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan judulnya. Untuk persiapan sendiri, jadi bidan atau dokter akan meletakkan kain Rebozonya sendiri ini itu di bagian bawah ibu dan harus menutupi area punggung bawah, panggul ibu, dan juga pantat. Jadi ini harus tertutupi oleh kain ya. Tapi sebelumnya pastikan ibu ini tidak merasa sakit atau merasa tidak nyaman ya. Ini benar-benar harus dipastikan terlebih dahulu. Setelah itu pastikan letak bayi dengan leopold. Jadi sebelumnya itu harus di leopold. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba bayinya pindah muter posisi jadi lintang kan sulit ya kan. Maka dari itu harus dipastikan dulu. Setelah itu ajak bicara bayi. Nah, ini untuk menciptakan bonding. Biasanya kalau seumpama ibu di trimester 3 dengan kondisi bayi yang malposition, bidan akan menganjurkan kepada bayi untuk melakukan posisi nicas kan, tapi sambil mengajak bicara bayi. Ayo dek, muter dek. Pernah dengar itu Kak? Nah,
ini halnya juga sama. Jadi pendamping harus mengajak bicara bayi untuk menciptakan bonding terlebih dahulu. Oke, di sini masuk manuver 1, di mana dinamakan quick tuck. Manuver ini dapat dilakukan oleh 1-2 orang. Untuk satu orang, penolong itu berada pada samping tempat tidur, sejajar dengan perut ibu. Setelah itu, pegang ujung kedua kain dan rapatkan. Nah, ini rapat ya ini ya. Jadi ini tuh harus mepet sama bagian tubuhnya ibu. Nah, setelah itu, tarik satu sisi ke arah bayi secara cepat 2 kali. Jadi langsung set gitu. Ini tuh seakan ditarik ke atas, tapi arahnya ke sini. Ya. Setelah itu genggam kain yang satunya dan lakukan hal yang sama. Ulangi gerakan ini 3-4 kali. Lalu untuk yang 2 orang itu sama tapi dilakukan 2 orang. Ya intinya sama saja ya. Arah tarikannya ingat ke atas ya, lift up. Tapi setelah itu agak condong ke arah si bayi, Selanjutnya ada manuver 2, namanya rocking. Nah, manuver ini bisa dilakukan juga dengan 1 orang atau 2 orang. Untuk 1 orang, ini penolongnya posisinya mengangkangi dari pasien ini sendiri. Nah, setelah sudah, si penolong ini nanti menggenggam ujung rebozo ya hingga sejajar panggulnya. Kalau ini tergantung tinggi orangnya ya. Kalau sebenarnya penolongnya terlalu tinggi, penolongnya itu disarankan untuk menekuk sedikit lututnya ya. Lalu melakukan gerakan seperti mengayak. Jadi mengayak ke kanan kiri seperti itu, ditarik secara perlahan dan juga lembut. Dengan gerakan ini harus dilakukan dengan ritme yang tetap. Oke. Kalau 2 orang sama saja, tapi yang satunya pegang ini kanan, satunya pegang kiri. Intinya ya tetap mengayak. Lalu ada yang namanya manuver 3 yaitu knee bounce. Nah, dalam penelitian ini setelah dilakukan 2 manuver tadi, lalu penolong akan memberikan instruksi kepada ibu untuk menekuk lututnya. Jadi posisinya itu seperti dosa di kamar seperti itu. Nah, lalu penolong akan meletakkan tangannya pada bagian lutut ibu. Ditaruh di sini, lalu akan didorong ke arah ibu perlahan ya, didorong seperti shoot gitu. Jadi kayak bounce, jadi kayak memantulkan lutut ibu ke arah wajah ibu. Setelah itu dilepas. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengunlock posisi bayi dari pelvis sehingga bayi nanti bisa mencari posisi yang lebih nyaman kembali. Nah, setelah melakukan 3 manuver tadi, kita harus meletakkan tangan kita ke perut ibu kembali untuk melakukan bonding lagi kepada bayi, sekaligus melakukan pemeriksaan posisi bayi menggunakan Leopold. Nah, lalu biarkan ibu untuk bangun atau bergerak dulu ya, atau tidur posisi Sims, itu tergantung kenyamanan ibu. Nah, di sini ini terlepas dari penelitian yang sudah saya jelaskan ya. Di sini saya menemukan sebuah web yang benar-benar sangat bagus sekali yang bernama Spinning Babies. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa terdapat teknik rebozo yang bernama rebozo manteada shifting technique, di mana manteada ini dalam bahasa Meksiko sendiri berarti gentle shifting atau mengayak dengan lembut. Tujuannya untuk merilekskan ligamen uterus dan juga otot-otot abdomen, dan juga membantu rotasi bayi di kehamilan dan persalinan menjadi lebih mudah. Ini juga dapat membantu ibu untuk melahirkan lebih rileks. Nah, jadi teknik dari yang dikenalkan oleh Spinning Baby sendiri ini ada 2. Yang pertama dilakukan pada hamil atau pada saat awal persalinan fase laten, dan yang kedua dapat dilakukan pada saat fase aktif. Nah, jadi untuk yang pertama ini bisa dilakukan oleh bidan, dokter, suami, atau doula dengan cara meletakkan kain
yang akan membungkus perut ibu. Nah, jadi ini seolah-olah kita ini apa ya? Kayak gendong bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, lalu posisi ibu berlutut ya di depan kursi atau bangku atau bola yoga, entah saya tak tahu ini apa namanya. Lalu gunakan bantal untuk menjaga lutut ibu. Ini pilihan saja ya, terserah ya, karena ini memang untuk kenyamanan ibu hamil sendiri. Lalu di teknik rebozomantiada ini, penolong akan menggenggam ujung kain seperti gambar ini dan dirapatkan. Jadi ini harus rapat. Tapi ingat, rapat bukan berarti menekan, ya. Hanya dirapatkan saja. Kalau sudah, penolong akan mengangkat abdomen ibu dengan kain, diangkat ke atas ya, itu secara lembut. Jadi harus secara perlahan, tidak boleh langsung set, seperti itu tidak boleh. Harus secara perlahan, lalu lakukan gerakan mengayak. Jadi tetap mengayak sama kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, seperti itu ya. Nah, ada tipsnya bahwa penolong itu sedikit menekuk lututnya supaya gerakannya nanti akan menjadi lebih lembut. Lalu, lakukan gerakan mengayak semakin cepat. Jadi, awalnya perlahan, lalu semakin cepat sesuai ritme. Ketika perut ibu diayak itu, anjurkan ibu untuk mengatur napasnya dan berusaha untuk rileks. Namun, jika ibu tidak merasa nyaman atau tidak rileks, itu penolong dapat menyesuaikan kecepatan dengan kenyamanan ibu. Jadi, ibu ditanyai, bagaimana bu ini? Apakah sudah nyaman? Seperti itu. Gerakan ini dilakukan 2-5 menit. Nah, sebelum berhenti, penolong harus memperlambat gerakannya. Jadi tidak boleh setelah sudah cepat lalu tiba-tiba berhenti. Itu harus diperlambat dulu. Ingat, kita tidak hanya menggerakkan perut bayi tapi menggerakkan perut ibu tapi di dalamnya itu juga ada bayi. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Bahwa kain ini itu bukan menggesek-gesek perut ibu ya, tapi membawa perut ibu untuk berayun perlahan. Jadi perut ibu itu diayak secara perlahan. Nah, tujuannya itu ya seperti tadi, konsep tepung dengan pengayak supaya bayi dapat menentukan posisi yang benar. Oke, next. Nah, ini pada saat fase aktif. Ini dilakukan oleh bidan, dokter, suami atau doula juga bisa. Ini namanya adalah Shake the Apple Tree versi 1. Ini versi 1. Ini dilakukan dengan ibu dalam posisi yang seperti ada di gambar ya. Lalu kain rebozo ini sama seperti tadi membungkus bokong ibu. Setelah itu penolong akan melakukan gerakan seperti shaking, yaitu mengocok-ngocok kainnya. Ini kanan, kiri, seperti itu. Jadi di shaking itu kainnya supaya menggerakkan seluruh bagian bokong ibu. Ingat, ini tidak menggesek-gesek bokong, tapi bokongnya itu ikut digerakkan dengan kain seperti itu. Nah, ini ada Shake the Apple Tree versi 2. Ini dilakukan pada saat fase aktif dengan persalinan macet ya. Kalau persalinannya macet atau prolong atau kepala itu misinged, jadi dia itu sudah inged itu dia sudah masuk ke PAP, tapi setelah itu ada sedikit maksudnya dia itu masuknya kurang tepat begitu, atau justru kepala tidak berotasi atau bahkan tidak dapat turun. Nah, baru Shake the Apple Tree versi 2 atau forward leaning inversion ini dilakukan. Nah, ini disarankan dilakukan oleh bidan atau dokter yang berpengalaman. Posisi kepala tubuh, nah bisa dilihat di sini ya. Jadi ini tuh sofa, lalu posisi bagian atas tubuh ibu itu condong ke depan. Jadi ada di bawah. Nah, bagian bawahnya ada di sini, di atas sofa. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa bayi dapat ini kan tadi kan misinged ya. Jadi bayinya itu dikeluarkan dari panggul 1 cm, jadi supaya bayi itu dapat mengembalikan posisinya sendiri gitu, dapat menyesuaikan posisi. Jadi setelah dilakukan gerakan ini, bayinya sadar, oh aku posisinya salah, lalu membenarkan posisi tersebut.
Nah, ini juga dapat mengembalikan kontraksi secara reguler pada ibu yang dengan prolong atau mungkin mengalami inersia uteri tadi. Kapan harus melakukan teknik reboso? Jadi teknik ini dilakukan mulai dari trimester 2 atau trimester 3. Boleh dilakukan setiap minggunya, boleh dilakukan setiap hari, boleh dilakukan setiap melakukan pemeriksaan ke bidan atau dokter, dan boleh juga dilakukan pada awal persalinan, yaitu di antara kontraksi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya, yaitu pada saat fase laten maupun fase aktif, tergantung dengan kondisi ibu masing-masing. Nah, mungkin teman-teman tanya, kok ada setiap hari sih di sini? Ya kan? Kok dilakukan setiap hari? Emangnya nggak capek? Justru spinning babies itu tadi yang dari Meksiko menganjurkan bahwa gerakan ini dilakukan sesering mungkin, bahkan sampai tangannya penolong itu pegel-pegel ya. Nah, kenapa dilakukan sering sekali? Karena memang ibu modern sekarang ini itu akan lebih terpengaruh oleh lingkungan sosial selama hamil, yang mana akan menimbulkan stres. Nah, gerakan reboso itu tadi dia nanti akan dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis ya, sehingga menjadikan ibu lebih rileks dan kerja hormon itu juga lebih rileks, dan juga dapat membangun kepercayaan antara ibu dan juga penolong. Next. Nah, kapan tidak boleh dilakukan? Jadi, si teknik reboso ini jangan dilakukan ketika adanya kemungkinan abortus. Apa sih kemungkinan abortus itu? Yaitu adanya flek ya, flek. Setelah itu adanya perdarahan, sering kram di bagian bawah abdomen pada awal kehamilan ya, pada awal kehamilan loh ya ini. Setelah itu terdapat riwayat abortus berulang atau UFD berulang. Oke. Yang kedua adalah round ligamen itu terasa nyeri atau kaku. Jadi round ligamen itu ini ligamen yang mengikat uterus di sebelah kanan dan juga kiri. Ini ya, nanti rasa nyerinya itu terasa di sebelah sini. Nah, kenapa tidak boleh dilakukan pada saat round ligamen terasa nyeri atau kaku? Karena memang gerakan reboso sendiri ini nanti itu sebenarnya tidak berbahaya ya, tidak berbahaya pada bayi. Tapi pada ibu sendiri akan dapat menimbulkan efek kontraksi pada round ligamennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya hati-hati penggunaannya pada anterior placenta. Jadi plasenta yang letaknya ada di depan. Ya kan? Lah kenapa? Lah karena kan memang tadi kan kainnya yang membungkus perut ibu. Nah, kalau letaknya plasenta di depan ada kemungkinan yang macam-macam pastinya, maka dari itu harus hati-hati. Kalau semuanya memang ibu dengan letak anterior placenta di depan, itu bisa dilakukan teknik reboso yang harus dilakukan oleh bidan atau dokter yang berpengalaman. Paham? Nah, di sini saya benar-benar mengatakan bahwa lakukanlah konsultasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi bidan, terus tiba-tiba ada pasien, saya mau lakuin ini dong. Nah, itu lakukan konsultasi terlebih dahulu pada bidan atau dokter kandungan. Nah, dokter kandungan ini kan tujuannya untuk USG juga ya. Jadi supaya lebih tahu ini posisi bayinya bagaimana ini, dan supaya bisa dibenahi dengan menggunakan teknik reboso. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ingin videonya dari midwifery class, jadi tidak ada videonya ya. Nanti teman-teman bisa melihat pelaksanaan teknik reboso yang dilakukan oleh beliau. Nah, pasti tahu kan beliau siapa? Beliau adalah Ibu Lani, yaitu pelopor hipnobirthing. Nah, untuk linknya ya nanti akan saya taruh di deskripsi box. Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga dong ya, dong kan? Oke, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.